Lalu pada subbab yang ke-11, teman kita sang UAW. Tuan Friend bekerja keras demi mengejar status dan kekayaan yang terlihat dari barang-barang mewah. Namun, motivasinya bukan untuk akumulasi kekayaan sejati, melainkan untuk mempertahankan penampilan yang dianggap mencerminkan kesuksesan. Gaya hidup konsumtif tanpa perencanaan keuangan mengakibatkan akumulasi utang besar, yang terus mendorong dia untuk bekerja lebih keras, tetapi ironisnya tidak menghasilkan kekayaan nyata yang stabil. Lalu pada subbab yang ke-12, hidup dalam keluarga Friend. Keluarga Tuan Friend terbiasa hidup dengan konsumsi yang berlebihan dan tanpa perencanaan keuangan. Mereka menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli barang yang tidak penting, mengikuti pola belanja impulsif. Kegagalan mereka untuk berinvestasi mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk membangun kekayaan yang lebih stabil, meskipun secara nominal mereka memiliki pendapatan yang memadai. Pada subbab yang ke-13, menyingkirkan kebiasaan UAW. Agar bisa keluar dari pola hidup UAW atau under accumulator of wealth, seseorang harus memiliki keinginan untuk berubah dan mencari bantuan profesional, seperti akuntan yang dapat membantu menyusun strategi pengurangan konsumsi, pengurangan utang dan konsistensi dalam menabung serta berinvestasi adalah kunci untuk memperbaiki kondisi keuangan. Lalu pada subbab yang ke-14, kategori konsumsi yang utama. Milioner umumnya mengalokasikan kurang dari 7% dari kekayaannya untuk pengeluaran yang terrealisasi, seperti pajak penghasilan. Hal ini menekankan bahwa untuk menjadi kaya, seseorang perlu meminimalkan realisasi penghasilan yang dikenakan pajak dan fokus pada investasi yang tumbuh tanpa menghasilkan arus kas secara langsung. Nah, pada subbab yang ke-15, studi kasus Sharon dan Barbara. Sharon, meskipun memiliki penghasilan yang tinggi, namun terjebak dalam pola pengeluaran tinggi yang dikenai pajak yang besar, sehingga kekayaan bersihnya jauh di bawah rata-rata. Sebaliknya, Barbara berhasil mengakumulasi kekayaan dengan menekan pengeluaran yang terrealisasi dan menginvestasikan sebagian besar penghasilannya. Nah, ini menunjukkan pentingnya mengontrol pengeluaran dan berfokus pada investasi jangka panjang. Untuk subbab yang ke-16, kawasan pemukiman bergengsi tinggi. Tinggal di kawasan bergengsi tinggi seringkali memaksa seseorang untuk merealisasikan penghasilan yang lebih besar demi menutupi biaya hidup yang tinggi, sehingga mengurangi peluang untuk mengakumulasi kekayaan. Sebaliknya, tinggal di kawasan dengan biaya yang lebih rendah memungkinkan seseorang untuk menabung dan berinvestasi lebih banyak, yang lebih baik untuk pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Lalu pada subbab yang ke-17, bekerja untuk petugas pajak. Banyak milioner fokus pada meminimalkan pajak penghasilan yang mereka realisasikan melalui strategi investasi yang cerdas. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan tanpa terlalu terbebani pajak. Berbanding terbalik dengan orang yang berpenghasilan tinggi, di mana mereka terjebak dalam konsumsi berlebihan dan pajak yang sangat tinggi.